Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santrizia Muna, NIM saya 2001078. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai rute-rute pemberian obat pada hewan mencit. Namun, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai hewan mencit dan mengapa mencit ini sering digunakan sebagai hewan percobaan dalam penelitian-penelitian. Mencit atau hewan yang memiliki nama Latin Mus musculus adalah hewan yang tergolong dalam golongan mamalia, di mana mencit ini sendiri memiliki ciri khas yaitu tubuhnya itu kecil, mencit juga bersifat jinak dan takut akan cahaya, serta mencit ini lebih cenderung aktif di malam hari. Mencit memiliki banyak sekali keunggulan sehingga kerap digunakan sebagai hewan percobaan. Salah satunya dikarenakan siklus hidup mencit yang relatif singkat, hanya sekitar 1,5 sampai 3 tahun. Mencit juga mudah berkembang biak dengan anak perkelahirannya itu banyak. Variasi dan sifat-sifatnya juga tinggi. Lalu mencit ini juga mudah untuk ditangani. Itulah mengapa mencit seringkali digunakan dalam penelitian di laboratorium, terutama untuk penelitian-penelitian di bidang farmakologi, fisiologi, patologi, hispatologi, dan juga toksikologi. Kita masuk ke rute pemberian obat. Rute pemberian obat adalah jalur obat atau cairan obat yang dimasukkan ke dalam tubuh. Rute pemberian pada umumnya itu dikelompokkan berdasarkan lokasi obat tersebut diberikan. Nah, untuk rute pemberian obat pada mencit itu dapat dilakukan melalui 5 rute. Yang pertama ada rute oral atau melalui mulut. Yang kedua ada rute subkutan atau melalui bawah kulit. Yang ketiga, rute intravena atau melalui pembuluh darah. Selanjutnya ada intramuskular melalui otot, dan yang terakhir yaitu intraperitoneal atau melalui bawah perut. Kita akan bahas dari yang pertama yaitu rute oral atau melalui mulut. Nah, pada saat ini posisi mencit itu harus dalam posisi yang lurus sehingga tenggorokan mencit itu juga ikut tegak lurus saat obat diberikan. Pemberian ini dilakukan dengan sonde oralnya itu kita posisikan di langit-langit bagian atas mulut mencit. Nah, baru kemudian kita secara berlahan-lahan kita arahkan hingga ke esofagus. Nah, kalau udah sampai, baru kita lakukan penyuntikan cairan obat. Cairan obat pada rute oral ini diberikan dengan menggunakan alat bantu yaitu sonde oral. Berikut adalah gambar dari sonde oral. Dan jika teman-teman perhatikan ujung dari sonde oral ini tumpul, yang mana ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya luka ataupun cedera yang bisa saja terjadi pada mulut mencit. Selanjutnya kita lanjut ke rute yang kedua yaitu subkutan atau melalui bawah kulit. Dapat teman-teman lihat kembali pada gambar di samping, rute pemberian obat dengan rute subkutan ini dilakukan dengan mengangkat atau mencubit sedikit bagian kulit, bagian tengkuknya. Nah, di bagian bawah kulit inilah akan kita masukkan obat sedikit demi sedikit. Kita lanjut ke rute yang ketiga yaitu rute intravena, di mana mencit ini akan kita masukkan ke dalam kandang restriksi mencit. Nah, ini adalah gambar dari kandang restriksi. Mencit akan kita masukkan ke dalam kandang ini dengan ekor mencit yang tetap menjulur keluar. Ekornya ini akan kita celupkan ke dalam air hangat dengan suhu 28 sampai 30 derajat Celcius selama beberapa menit agar pembuluh vena ekor itu mengalami dilatasi atau vena ekor ini mengembang yang dapat memudahkan kita untuk memberikan obat dalam pembuluh vena. Kita lanjut ke rute yang keempat yaitu rute intramuskular. Penyuntikan dapat dilakukan pada otot paha mencit. Seperti pada gambar, mencit ini akan dipegang dengan cara menyamping dengan ibu jari dan telunjuk memegang kepala mencit menggunakan tangan kiri. Jari kelingking dan jari manis itu akan memegang paha dan perut bagian kiri dari mencit. Nah, rute yang terakhir adalah rute intraperitoneal. Perlu teman-teman perhatikan pada rute ini pastikan mencit dalam posisi terlentang seperti gambar di samping. Nah, posisikan jarum itu 10 derajat dari tubuh mencit. Jarum disuntikkan dari abdomen yaitu pada bagian menepi dari garis tengah sehingga tidak mengenai kandung kemih. Nah,
selesai sudah video mengenai rute-rute pemberian obat pada mencit. Saya mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan di video saya ini, namun saya berharap semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.